dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita dalam majelis penuh barakah ini. Insyaallah kita melanjutkan kembali pembahasan al-waqfu wal ibtida yang merupakan sambungan dari daurah gharib wal mushkilat. Al-waqfu fi awakhiril kalim. Waqaf di akhir kata. Al-aslu fil waqafi. Asal waqaf itu mesti bagaimana? Telah diuraikan bahwa waqaf secara makna merupakan lawan dari kata wasal. Waqaf itu lawan dari kata wasal. Dan waqaf secara umum bisa bermakna berhenti untuk selesai, juga bisa bermakna berhenti untuk melanjutkan kembali bacaan. Jadi bisa dua, bisa berhenti untuk selesai, bisa berhenti untuk melanjutkan kembali bacaan. Kalau berhenti untuk selesai, maka waqaf seperti itu disebut dengan qata', waqaf qata'. Adapun apabila berhenti untuk sementara, maka dia waqafnya waqaf. Jadi ada waqaf yang qata', ada waqaf yang waqaf. Waqaf yang qata' itu adalah apabila seseorang berhenti dari membaca Al-Quran untuk menyelesaikan bacaan Al-Quran. Itu namanya waqaf yang qata'. Kalau waqafnya itu sementara, maka disebut dengan waqaf. Sedangkan cara baca wasal sendiri di dalam kaidah membaca Al-Quran ada dua jenis. Yang pertama adalah idraj. Yang kedua adalah sakat. Kita sekarang akan membahas apa? Kita sekarang akan membahas al-waqfu fi awakhiril kalim. Kita akan membahas persoalan waqaf. Mau itu waqaf yang waqaf ataupun waqaf yang qata'. Yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini bukan kaidah kapan atau di mana kita waqaf, bukan. Yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini adalah bagaimana cara waqafnya, bukan di mananya. Nah, ini erat kaitannya dengan tajwid. Jadi murni bahasan tajwid yang kita bahas. Kalau kemarin yang kita bahas itu adalah bahasan kaidah waqaf dan ibtida. Itu hubungannya kuat sekali dengan tafsir. Kalau sekarang hubungannya kuat dengan tajwid itu sendiri. Asalnya waqaf, caranya waqaf itu aslinya mau waqafnya waqaf, mau waqafnya qata', maka cara waqaf aslinya itu adalah bil iskan. Jadi yang namanya cara waqaf aslinya apa? Bil iskan. Apa itu bil iskan? Mengubah seluruh keadaan huruf menjadi sukun kalau dia aslinya bukan sukun. Jadi selalu berhenti dengan sukun. Bil iskan, selalu berhenti dengan sukun, begitu. Ngapain kamu? Hei, gak boleh ganggu ya. Sama ya. Sini. Duduk tapi jangan ganggu ya. Sini, Vi. Duduk tapi jangan ganggu ya. Dah, jangan ganggu tapi diam. Jadi yang namanya waqaf itu hukum asalnya, caranya waqaf adalah bil iskan. Dengan sukun. Kenapa? Karena orang-orang Arab tidak memulai bacaan dari sukun dan tidak mengakhirinya dengan harokat. Saya ulangi, orang-orang Arab apa? Tidak memulai bacaan dari sukun dan tidak mengakhirinya dengan harokat. Siapa itu? Tuh, siapa tuh? Ini siapa?
Namun demikian, apabila seorang qari ingin berhenti pada akhir kata atau kalimat, maka sebetulnya dia bisa juga menggunakan cara lain selain bil iskan. Memangnya ada cara apa saja cara waqaf itu? Ternyata di dalam kaidah tajwid maupun qiraat ada cara lain yang bisa digunakan untuk waqaf selain bil iskan, yaitu bir raum au bil ishmam. Dua cara, raum atau ishmam. Jadi totalnya cara waqaf itu ada 3. Yang pertama adalah bil iskan, mengubahnya dengan sukun. Ya kalau sudah sukun mah nggak perlu diubah. Yang kedua, bir raum dengan syarat-syarat yang nanti akan kita bahas. Demikian pula bil ishmam dengan syarat-syarat yang nanti akan kita bahas juga. Pertanyaannya, asalnya dari mana ini kaidah raum sama ishmam? Bukannya tadi orang-orang Arab katanya tidak mengakhiri dengan harokat. Ya, orang-orang Arab itu tidak mengakhiri dengan harokat. Makanya mereka mengubahnya, yang asalnya berharokat kadang bisa menjadi sukun atau kadang tidak menjadi sukun, namun tetap tidak berharokat. Lah itulah yang disebut dengan ishmam dan juga raum. Begitu. Asalnya dari mana? Asalnya dari bahasa Arab. Maka cara ishmam maupun raum merupakan cara yang sah, bisa dipraktekkan dalam membaca Al-Quran. Mau wakafnya wakaf atau wakafnya qata'. Terus orang-orang Arab ngapain sih? Wakaf pakai raum sama ishmam, maka manfaatnya, faidahnya orang-orang Arab wakaf dengan raum dan ishmam itu adalah untuk mengetahui harokat huruf terakhir yang kita berhenti di sana. Sepenting apa sih harokat huruf terakhir dalam bahasa Arab? Penting banget gak harokat huruf terakhir dalam bahasa Arab? Penting banget gak harokat huruf terakhir dalam bahasa Arab? Sangat penting. Kenapa? Karena menentukan struktur kalimat. Apakah dia fa'il atau maf'ul? Iya kan? Salah satunya. Apakah dia mudzakkar atau muannats? Dan lain sebagainya. Contoh. Misalnya saat ada orang membaca atau berkata darabahu talib. Coba kalau pakai sukun. Siapa memukul siapa? Darabahu talib. Siapa memukul siapa? Dia memukul talib atau talib memukul dia? Tergantung. Tergantung talibnya mau dibaca fathah atau dhammah. Belum jelas ini. Walaupun kalau kita lihat keumuman, kebiasaan orang-orang Arab mendahulukan maf'ul daripada fa'il. Itu kebiasaan, tapi bukan kepastian. Itu kebiasaan saja, bukan kepastian. Memang secara umum, wah silau. Dek, silau, dek. Kaget. Rusak mata kamu. Umumnya memang maf'ul dulu baru fa'il, akan tetapi itu tidak merupakan sebuah kepastian. Sehingga apabila kita membaca darabahu taliba, maka berarti dia memukul talib. Tapi kalau kita katakan darabahu talibu, maka talib memukul dia. Nah, begitu ya. Makanya sangat penting. Oleh karena itu dalam beberapa keadaan orang-orang Arab dalam percakapan sehari-hari butuh apa? Butuh memperjelas harokatnya. Yang jadi masalah kaidah bahasa Arab itu adalah ternyata apa? Ternyata tidak boleh pakai harokat. Di satu sisi mereka ingin memperjelasnya, tapi di sisi yang lain mereka nggak bisa membunyikan harokatnya. Maka ada solusi. Apa solusinya? Dengan ishmam atau raum. Itu solusi. Gara-gara apa? Gara-gara orang-orang Arab ingin memperjelas harokatnya, tapi nggak boleh secara kaidah atau menurut kebiasaan orang-orang Arab sendiri, nggak ada mereka ini baca harokat sempurna. Maka jadilah muncul raum maupun ishmam.
tidak keluar kaidah namun tetap dipahami atau lebih tegas jelas maknanya. Begitu. Wallahu taala. Makan, jadi makan. Demikian pula dalam bahasa Arab, harokat juga bisa menentukan apakah kita berbicara dengan laki-laki atau kita berbicara dengan perempuan, menentukan lawan bicara. Contoh, min aina ant? Ini lawan bicara kita laki-laki atau perempuan? Belum pasti. Kalau misalnya ada orang sekelompok, kita pengen nanyanya sama yang laki-laki, min aina ant? Tiba-tiba yang perempuan yang nyaut, bisa jadi kan? Nah, begitu. Maka untuk mempertegas keadaan ini, apa yang dilakukan adalah dengan cara mengucapkannya tidak dengan sukun mahd, tidak dengan sukun murni, tapi dengan isma maupun raum kalau memang ada atau terpenuhi syaratnya. Maka misalnya ketika kita ingin mengucapkan min aina anti karena ingin bertanya kepada yang perempuan, kita nggak mungkin mengucapkannya min aina anti. Karena ini bertentangan dengan kebiasaan orang-orang Arab. Lalu apa yang dilakukan? Disamarkan sebagian suara harokatnya menjadi min aina anti. Nah, begitu. Jadilah itu raum. Seperti itu. Allahu ta'ala a'lam. Jadi, untuk memperjelas dan mempertegas makna, untuk membedakan makna dari setiap kata orang-orang Arab, ini menggunakan ismam atau raum. Jadi raum dan ismam itu berasal dari kebiasaannya orang-orang Arab. Oleh karena itu, raum dan ismam bisa diamalkan seluruhnya dalam seluruh qiraat. Jadi bukan hanya berlaku pada sebagian riwayat saja. Afi, bawa ke mama aja, bawa ke sana, Afi. Di sini ngacak-ngacak kabel soalnya bahaya. Sini dulu sini. Jadi ke mama dulu deh, Ya, mama dulu ya. Gak mau. Kamu sih. Sini sama ayah sini. Sini sama udah sini sama ayah. Sini sama ayah tapi jangan ganggu. Jangan main kabel. Udah diam di sini. Udah, tamunya bawa sini duluan sih. Baik. Yang pertama kita bahas raum. Roma yarumu. Raum. Apa artinya raum? Melontar, melempar. Roma yarumu. Atau berkehendak, ya. Roma yarumu, aroda yuridu, itu sama saja. Secara bahasa. Adapun secara istilah yang dimaksud dengan raum artinya adalah memperdengarkan bunyi harokat huruf yang diwakafkan dengan suara lemah. Sehingga hanya orang yang berdekatan atau bersebelahan saja yang bisa mendengarnya. Ada yang mengatakan raum itu sepertiga harokat, ada yang mengatakan raum itu 2/3 harokat. Jadi di sini secara angkanya para ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang 1/3 harokat, ada yang bilang 2/3 harokat. Ini mah enggak terlalu esensi. Intinya adalah melemahkan suara. Makanya dalam bahasa yang lain raum juga disebut dengan ikhfa harokat. Istilah lain dari raum adalah ikhfa harokat. Kenapa disebut ikhfa harokat? Karena menyembunyikan sebagian suara huruf berharokat. Kapan raum boleh dilakukan? Raum boleh dilakukan, dipraktikkan oleh seorang qari apabila huruf terakhir dari kata yang diwakafkan itu berharokat kasroh atau dhammah. Kapan raum dilakukan? Saat harokatnya kasroh atau dhammah. Sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Muqaddimah Al-Jazariyah, beliau mengatakan wa hadhiril waqfa bi kullil harakah illa idza rumta fa ba'dul harakah
illa bi fathin aw bi nasbin wa ashim isyaratan bi dhammi fi rafin wa dham. Kita sampai pada au bi nasbin. Wa hadhiril waqfa. Hati-hatilah saat engkau waqaf bikulil harakah, jangan membunyikan seluruh harakatnya. Illa kecuali idza rumta, kecuali kalau engkau mau pakai raum. Fa ba'dul harakah, maka boleh membunyikan sebagian harakatnya saja. Maka kamu tadi pakai bawa ke sini dulu sih. Sana. Fa ba'dul harakah, maka boleh dibunyikan sebagian suara harakatnya. Illa bifathin au binasbin, kecuali apabila keadaan huruf yang diwaqafkannya itu fathah. Nasab di sini fathah juga. Jadi bukan nasab dalam kaidah nahwu. Nasab di sini bukan nasab dalam kaidah nahwu. Begitu. Jadi jangan diartikan, jangan diterjemahkan nasab di sini sama seperti nasabnya nahwu yang mansubnya bisa pakai ya pada sebagian kata, atau alif pada sebagian kata tidak. Gitu ya. Jadi benar-benar ini nasabnya ini makna lain atau kata lain dari fathah itu sendiri. Dari fathah itu sendiri. Berarti kita bisa membaca waqaf dengan raum apabila huruf terakhirnya itu dhammah atau kasrah. Contoh, nasta'inu, maka saat kita waqaf boleh membaca dengan raum menjadi nasta'inu. Nu pelan. Allahu ahadu. Nasrullahi wal fathu. Huwal abtaru. Ar-Rahmani. Ar-Rahimi. Malikin nasi. Hadzal baiti lafi khusri. Begitu. Jadi harakatnya dimunculkan sebagian saja. Yang mestinya atau yang apabila kita baca wasal nasta'inu harakatnya sempurna, nu. Kalau pakai sukun menjadi nasta'in, maka saat dibaca dengan raum kita ucapkan nasta'inu. Nu. Hanya didengar oleh yang bersebelahan saja. Nasta'inu. Nu. Begitu kurang lebih. Nu. Ahadu. Wal fathu. Huwal abtaru. Ar-Rahmanir Rahim. Begitu. Allahu a'lam bis-shawab. Bisa? Coba. Terus? Nasrullahi wal fath. Fathu. Ada suaranya sedikit. Oke. Eja. Enggak. Terus Ar-Rahmanir Rahim. Ya, Eja. Dipelanin suara terakhirnya, harokatnya. Iya. Nasta'in. Allahu ahad. Coba. Terus.
Baiti. Ti-nya dia ada. Ti, 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 ti. Ini, ti. Diulang. Nah gitu, diulang. Oke. Oke. Salawat, coba. Bisa nggak? Oke. Bait. Ada ti. Nah gitu, diulang. Khusri. Taib. Kaidah raum yang pertama, raum hanya bisa dilakukan pada akhir bacaan yang harokatnya dhammah atau kasrah saja. Yang pertama. Berarti yang fathah nggak bisa. Kenapa? Karena fathah itu adalah harokat yang paling ringan. Fathah itu harokat yang paling ringan. Maka tidak butuh diubah menjadi raum atau ismam karena terlalu ringan. Sehingga dia ketika waqaf hanya bisa sukun saja. Terlalu ringan. Begitu ya. Sedangkan ikhfa itu kan memelankan harokat. Logikanya begini. Sesuatu yang sudah lemah ketika dilemahkan jadi apa? Jadi hilang. Fathah itu udah lemah. Di ikhfa makin apa? Ya makin lemah, makin hilang. Maka logikanya begitu. Oleh karena itu fathah tidak bisa diraum. Kenapa? Karena dia sudah lemah. Maka kalau diraum ya tetap hilang. Jatuhnya akhirnya ke sukun-sukun juga. Begitu ya. Wallahu a'lam. Jadi fathah itu adalah harokat yang paling ringan. Terlalu ringan. Bahkan sebagian ulama mengatakan lebih ringan daripada fathah, lebih ringan daripada sukun. Sebagian ulama mengatakan lebih ringan dari sukun. Secara filosofisnya, Allahu a'lam. Yang kedua, apabila kita ingin mengakhiri bacaan dengan raum pada huruf bertanwin, maka suara yang dikeluarkan adalah harokat asalnya tanpa suara nun. Seperti tadi, misalnya kata Allahu ahadun. Maka yang dikeluarkan cuma dhammahnya saja, tanwinnya tidak. Allahu ahadu. Bukan ahadun. Jadi nggak ada nunnya. Hanya tanwinnya saja. La fi khusrin. Maka dia khusri. Khusri. Begitu. Bukan khusrin. Nunnya nggak ada. Kaidah raum selain masalah tanwin. Maka kaidahnya adalah kaidah wasal. Artinya dalam raum tidak berlaku mad arid lis-sukun. Jadi dalam raum nggak ada yang namanya mad arid lis-sukun. Kenapa? Karena kaidahnya, hukumnya raum sama seperti hukum wasal. Makanya ada yang mengatakan bahwa raum itu waqaf rasa wasal. Kenapa disebut waqaf rasa wasal? Karena dia kaidahnya aslinya kaidah waqaf, namun tata caranya tata cara wasal. Begitu. Demikian juga permasalahan tafkhim dan tarqiq. Tafkhim dan tarqiq saat waqaf dan wasal kadang berbeda. Contohnya
khusrin. Kalau kita wakaf bil iskan, kita wakafnya bil iskan, lafi khusrin. Kalau pakai sukun, tebel, ja. Lafi khusr. Kalau pakai sukun, tebel atau tipis? Hah? Khusr, tebel apa tipis kalau wakaf pakai sukun? Ro sukun, sebelumnya dhammah berarti tebal. Tapi kalau pakai raum, kenapa tipis? Karena kasroh. Jadi bukan begini, la fi khusrin, enggak begitu. La fi khusrin, la fi khusri, bukan khusri. Kenapa tebal? Karena dia ketika wakaf sebelumnya dhammah, enggak. Kalau pakai sukun ya la fi khusr, khusr, khusr. Tapi saat dia pakai raum maka ditipiskan la fi khusri, 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 khusr, khusri, khusr, khusri. Begitu, beda. Tipis tebalnya berbeda. Begitu. Atau misalnya khairun, khairun. Di sini enggak ada. Khairun misalnya. Khairun saat wakaf tipis apa tebal? Khair tipis. Huwa khairu, khair, huwa khair. Tapi ketika pakai raum, huwa khairu, ru tebal. Kenapa tebal? Karena mengikuti saat wasal. Ini adalah kaidahnya raum. Seperti itu wallahu taala a'lam. Contohnya mendingan di akhir kayaknya bagus ya. Contoh di sini. Nah, begitu. Al-ishmam. Ada yang tanyakan? Ar-raum sebelum kita maju ke al-ishmam? Ini cuma 4 doang, tanggung amat ngasih contoh. Bentar. Baik, al-ishmam kalau raum tidak ada yang tanyakan. Kita masuk ke bagian berikutnya, al-ishmam. Dari sudut pandang bahasa yang dimaksud dengan ishmam artinya adalah atau berasal dari kata ashmam tuhut tib. Asham itu artinya, ashmam itu artinya adalah menciumkan, menghirup, dan yang semisalnya. Atau juga mengumpulkan. Atau juga mengumpulkan. Bisa bermakna menciumkan atau mengumpulkan.
Sedangkan secara istilah bermakna isyarat dengan memonyongkan kedua bibir seperti mengucapkan dhammah tanpa suara. Seperti mengucapkan dhammah tanpa suara. Jadi ismam sama dhammah itu secara bahasa artinya sama. Ismam dengan dhammah itu secara bahasa artinya sama. Bisa mengumpulkan, bisa menggabungkan, bisa menciumkan, bisa memeluk. Itu ismam atau dhammah secara bahasa. Tapi ismam di sini maksudnya artinya adalah isyaratan bid-dhammi fi raf'in wa dhamm. Jadi memonyongkan kedua bibir seperti mengucapkan dhammah tanpa suara. Bila saut, tanpa suara. Jadi ismam itu tanpa suara. Makanya ismam itu dilihat bukan didengar. Satu-satunya kaidah tajwid yang tidak ada suaranya. Ini ismam. Satu-satunya kaidah tajwid yang tidak ada suaranya. Makanya kalau praktek ismam itu harus dilihat. Nggak bisa kalau nggak kelihatan bibirnya. Kalau mulutnya nggak kelihatan nggak bisa diismamkannya. Seperti itu. Jadi ismam itu dilihat. Kalau raum itu didengar. Maka dari pengertiannya saja sudah jelas bahwa yang namanya ismam hanya bisa dilakukan apabila huruf terakhirnya dhammah saja. Afi, jangan ganggu orang. Bisa nggak? Bolak-balik gangguin terus, dari tadi gangguin A terus. Lagi belajar. Jangan ganggu. Ya. Baik. Jadi yang namanya ismam hanya bisa dilakukan ketika dhammah saja. Tidak bisa dilakukan pada saat harokatnya bukan dhammah. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan wa ashim, dan atau engkau boleh mengismamkannya, yaitu isyaratan bid-dhammi, yaitu sebuah isyarat bid-dhammi dengan mengumpulkan mulut, memonyongkan bibir, maksudnya fi raf'in wa dhamm, yaitu pada saat harokat terakhirnya berharokat dhammah. Ingat, rafa' di sini jangan diterjemahkan atau diartikan rafa' versi nahwu. Rafa' di sini maksudnya adalah dhammah. Jadi antara rafa' dengan dhamm di sini sama, satu makna. Bukan seperti nahwu yang rafa'nya bisa dengan waw, bisa dengan alif. Enggak, di sini tidak seperti itu. Apa kaidah ismam? Ismam hanya bisa dilakukan pada akhir bacaan yang berharokat dhammah saja. Yang kedua, apabila kita ingin mengakhiri bacaan dengan ismam pada huruf yang berakhiran dhammatain, maka caranya sama dengan berhenti pada dhammah. Jadi sama, tidak ada perbedaan. Yang ketiga, kaidah ismam adalah kaidah waqaf. Artinya pada ismam berlaku mad arid lis sukun. Kalau tadi nasta'inu, nggak bisa lebih dari 2 harokat kalau pakai raum. Tapi kalau pakai ismam bisa. Iyyaka nasta'in, iyyaka nasta'in, iyyaka nasta'in. Bisa. 2-3 cara. Begitu. Dan kemudian berkaitan dengan tafkhim tarqiqnya juga mengikuti kaidah waqaf saat sukun. Mengikuti kaidah waqaf bil iskan. Mengikuti kaidah waqaf bil iskan. Contohnya apa? Contohnya adalah kata al-birru. Al-birru. Maka saat kita waqaf dengan sukun tipis. Al-bir. Bagaimana ketika pakai raum tebal? Al-biru. Tapi ketika ismam tipis apa tebal? Kembali ke sukun. Tipis. Al-bir. Bir. Bir. Bukan biu. Biu. Enggak. Bir. Al-bir. Bir. Begitu. Allahu a'lam bissawab. Jadi kaidah ismam itu sama dengan bil iskan. Kaidah raum sama dengan ketika berharokat. Begitu. Contoh.
min tahtihal anhar. Maka dalam keadaan seperti ini kita bisa membacanya dengan sukun, kita bisa membaca dengan raum, min tahtihal anhar. Itu raum. Yang ketiga ismam, boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat ismamnya. Min tahtihal anhar. Anhar. Har. Dilihat, nggak bisa didengar. Har. Khitamuhu misk. Misk. Ya. Misk. Ya ayyuhal muzammil. Mil. Mil. Bukan milu. Mil. Mil. Misk. Misk. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Kurang lebih seperti itu cara ismam. Kalau pakai raum, khitamuhu misk. Misk. Pakai ismam, misk. Kalau yang muzamil, ya ayyuhal kalau pakai raum, ya ayyuhal muzammil. Mil. Kalau pakai ismam, ya ayyuhal muzammil. Mil. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Khair. Eja, minta tahil anhar. Sukun, raum, ismam. Pakai sukun dulu. Yang keras, yang keras. Min tahtihal anhar. Pakai raum. Anharu. Kan ini dhamma udah jelas kelihatan. Iya, pakai ismam. Dilihat kalau ismam. Anhar. Monyong, monyong, monyong gimana? Nah gitu, itu namanya monyong. Nah, nggak ada suara, cuma monyong doang. Khitamuhu misk 3. Khitamuhu misk. Khitamuhu misk. Khitamuhu misk. Oke. Oke, bagus. Yang al biru mah enggak? Lanjut. Zidan. Enggak. Minta tel anhar. Jangan anharu. Antum mau pakai apa sukun? Sukun jadi monyongin. Anhar. Nah, gitu jangan monyongin. Sukun. Mhm. Oke. Mhm. Oke, ahsan. Kasalwa. Mau baca ismamnya enggak? Baca ismamnya enggak? Enggak. Berarti sukun sama raum.
Terlalu keras, terlalu keras. Oke. Misk. Ngalir dulu sin ya. Khitamuhu misk. Iya. Lu. Nah, diulang. Oke. Itu adalah raum. Ismam kurang lebih sama, begitu ya. Karena kalau pakai niqab, praktek ismam nggak kelihatan. Jadi makanya ditawarkan saja, mau praktek atau enggak. Kalau misalnya mau praktek, maka berarti diperlihatkan dulu mulutnya. Termasuk nanti kalau misalnya akhwat ngajar sama akhwat. Kalau akhwat ngajar akhwat mah wajibin bukan niqab aja, kasalwa. Di kelas akhwat semua pada pakai niqab, ngapain coba? Ya ngapain di kelas akhwat semua pada pakai niqab, ngapain coba? Ya. Suruh buka semuanya niqabnya kalau akhwat dengan akhwat. Kalau gurunya ikhwan seperti tadi, maka ditawarkan mau ismam atau tidak. Tidak masalah. Enggak mesti dibuka semuanya, cukup misalnya begini, itu kalau misalnya maupun misalnya gitu ya, enggak perlu dibuka, dilepas semuanya, cukup diperlihatkan mulutnya saja. Tapi kalaupun tidak masalah. Gitu ya. Demikian. Kemudian permasalahan pengecualian. Hal-hal yang dikecualikan. Ada yang disepakati tidak boleh ismam dan raum sama sekali. Dan ada yang para ulama berbeda pendapat. Al-Imam Ibnul Jazari dalam kitab Thayyibatun Nashr mengatakan, wa ha'uta nithin wa mimul jam'i ma'aridi tahrikin kilahumam tana'. Hat-ta'nits, mim jamak dan harokat arid. Harokat aridah, yaitu sukun yang dibaca berharokat, maka terlarang dari raum dan ismam. Terlarang dari raum dan ismam. Ada berapa di sini? Ada 3. Yang pertama, hat-ta'nits. Apa itu hat-ta'nits? Hat-ta'nits itu istilah tajwid, bukan istilah bahasa Arab. Hat-ta'nits yaitu tak marbutoh yang terdapat pada ism. Tak marbutoh yang terdapat pada ism. Pokoknya tak marbutoh yang terdapat pada ism. Itu disebut hat-ta'nits. Mim jamak. Nah ini. Hat-ta'nits adalah hak yang terdapat tak marbutoh yang terdapat pada ism. Ha-ta'nits di dalam Al-Quran ditulis kadang dengan ha, kadang dengan ta. Ha-ta'nits di dalam Al-Quran kadang ditulis dengan ha, kadang ditulis dengan ta. Nah, yang ditulis dengan ta ini nggak bisa raum dan ismam. Jannatun, rahmatin, ni'matun. Maka cara bacanya cuma satu. Apa? Sukun saja. Jannah, rahmah, ni'mah. Tidak bisa menggunakan raum, tidak bisa menggunakan ismam. Hanya satu cara saja. Begitu. Lain halnya apabila taknya ditulis dengan tak maftuhah. Hak ta'nits yang pakai tak maftuhah maka bisa dibaca dengan raum. Imra'atu. Imra'at. Ya, boleh pakai raum, boleh pakai ismam. Syajarat, syajarat, syajarat. Jannatu, jannat. Begitu ya. Jadi untuk yang hak ta'nitsnya ditulis dengan tak maftuhah, sedangkan apabila hak ta'nits bukan tak ta'nits. Sedangkan apabila hak ta'nits ditulis dengan tak maftuhah, maka dia bisa diamalkan dengan raum maupun ismam. Ini yang pertama, hak ta'nits. Jadi hak ta'nits yang ditulis dengan tak marbutoh terlarang
dari raum maupun ismam. Tidak boleh dibaca dengan raum, tidak boleh dibaca dengan ismam. Begitu. Yang kedua adalah mim jamak. Apa itu mim jamak? Mim jamak adalah huruf mim yang berada pada dhamir orang kedua atau orang ketiga jamak mudzakkar. Mudzakkar. Mudzakkar itu laki-laki. Apa bahasa secara linguistiknya itu? Gender apa? Ada feminim, ada lawannya feminim apa? Secara bahasa itu. Maskulin. Feminin dan maskulin. Maskulin. Jamak mudzakkar. Maskulin dan feminin. Contoh. Nah, kata hum, him, haum, antum atau tum saja dan kum. Inilah mim jamak. Inilah mim jamak. Ambillah oleh kalian lebih tepat. Jadi mim jamak ini terdapat pada hum, him, haum, antum dan kum dan tum dan kum, gitu ya. Ini mim jamak. Maka di sini ketika mim jamak bertemu dengan sukun di dalam Al-Qur'an maupun dalam bahasa Arab sehari-hari, otomatis dia dibaca dhammah. Contohnya apa? Contohnya adalah humul muflihun. Humul muflihun. Humul muflihun. Kelihatannya apa? Humnya di sini. Kelihatannya dhammah. Ya kan? Kelihatannya dhammah, tapi bisa raum enggak di sini? Enggak bisa. Bisa ismam enggak di sini? Enggak bisa. Karena dia sebetulnya harokatnya harokat aridah. Maka tidak bisa dibaca humu kalau waqaf. Rabbakum nggak bisa. Hanya sukun saja. Itu adalah kaidahnya mim jamak. Mim jamak ketika waqaf selalu menjadi sukun. Bahkan kalaupun kita baca silah pada mim jamak di qiraat yang baca silah, misalnya riwayat Imam Qalun salah satunya, kita baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di situ mimnya dhammah, mad. 'Alaihim walad. Tetap saat waqaf hanya bisa dibaca dengan sukun. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Walaupun kalau wasal alaihimu, begitu. Jadi cara wakafnya mim jamak itu hanya ada satu cara saja, yaitu bil iskan. Tidak ada cara yang lain. Nah, termasuk di sini tidak berlaku ismam. Alaihimu ghairil maghdubi alaihimu waladdallin. Enggak bisa, wakafnya tetap pakai sukun. Ghairil maghdubi alaihim siratal ladzina an'amta alaihim. Tidak bisa dibaca dengan ismam maupun raum. Demikian. Ada yang tanyakan? Mim jamak.
Yang ketiga adalah harakat aridah. Aridu tahrikin. Harakat aridah adalah huruf sukun yang dibaca berharokat disebabkan iltiqa'us sakinain. Contoh, id ketemu amba'atha dibaca idzim ba'atha. Wa qalat ketemu al-yahudu dibaca wa qalatil yahud. Qul dibaca al-anfal, bertemu al-anfal maka dibaca qulil anfal. Hina id saat wasol dibaca hina idzin. Maka semuanya ini tidak bisa dibaca dengan raum walaupun kelihatannya kasrah. Kenapa? Karena aslinya mereka semuanya sukun. Sehingga ketika wakaf apa? Sehingga ketika wakaf mereka kembali ke asalnya, yaitu sukun. Tidak bisa dibaca dengan raum ataupun ismam kalau dia berharokat dhamma. Demikian. Barakallahu fiik. Walhamdulillah. Ada yang tanyakan? Disilakan. Ada yang tanyakan, Afi, ayah tadi bilang apa, Fi? Tadi dengar enggak ayah bilang apa? Jangan ao-ao. Kalau mau di sini, jangan ganggu siapapun. Mereka lagi belajar. Ngeganggu belajar berarti setan. Orang yang suka ganggu belajar itu setan. Kalau kamu masih ganggu juga, ayah usir. Bagian terakhir adalah tempat yang para ulama berbeda pendapat. Apakah dia boleh raum dan ismam atau tidak? Apakah di sana boleh raum dan ismam atau tidak? Di mana? Yaitu hak domir atau hak kinayah. Apa hak domir? Hak domir atau hak kinayah adalah hak yang merupakan domir ghaib mufrad mudzakkar. Domir ghaib mufrad mudzakkar. Hak domir ghaib mufrad mudzakkar. Hak domir itu artinya kata ganti. Ghaib orang ketiga. Mufrad itu tunggal. Mudzakkar itu tadi maskulin atau laki-laki biasanya. Cuma sebetulnya bagusan maskulin karena nggak mesti laki-laki. Itu kan kata, bukan gender orang. Ntar kalau diartikan laki-laki, suka ada orang-orang yang nanyakan, huwallah. Wah, Allah berarti laki-laki. Allah itu lafaznya lafaz maskulin. Lafaznya. Bukan Allahnya, tapi lafaznya. Ya. Jadi bedakan antara lafaznya dengan hakikatnya. Malaikah. Malaikah. Malaikah itu dibuat jamak ghairu akil kan ya? Wa qalatil malaikah, idh qalatil malaikah. Kenapa idh qalat al malaikah? Jadi muannats kan? Idh qalatil malaikah. Ya, karena lafadznya lafadz jamak. Jamaknya jamak ghairu akil. Kan bukan manusia malaikat. Jamak wa kullu jam'i ghairu aqilin muannats.
Jadi jangan diterjemahan, afdolnya jangan diterjemahkan laki-laki perempuan. Feminin dan maskulin aja itu lebih enak. Karena kita berbicara lafaz dalam masalah linguistik, bukan berbicara hakikat. Lafaznya lafaz mudzakkar atau lafaz muannats. Makanya kalau dalam i'rab jangan Allah Allah misalnya gitu ya. Jangan diterjemahkan jangan di i'rabnya itu jangan Allah fa'il. Lafzul jalalah biasanya. Lafzul jalalah fa'il misalnya begitu. Bukan Allah fa'il untuk menghormati supaya enggak ketukar antara lafaz dengan hakikat. Baik, permasalahan ismam dan raum pada hak dhamir. Hak dhamir ini kan kadang hi, kadang hu. Maka pendapat pertama mengatakan terlarang secara mutlak. Enggak boleh semuanya. Ini pendapat pertama. Pendapat pertama enggak boleh semuanya. Pendapat kedua boleh semuanya. Yang pertama enggak boleh semuanya. Yang kedua justru boleh semuanya. Ini sudah bertentangan, bertolak belakang ini. Tidak nilai al-taqiyan, enggak akan ketemu. Namun pendapat yang diambil oleh kebanyakan ulama kontemporer, minimal dalam kitab-kitab yang saya kaji, itu rata-rata merinci, terutama memang masifnya masalah rincian ini adalah oleh Syekh Ayman Suwaid ya, masalah rincian ini. Jadi langsung kan sekarang ini kalau kaidah-kaidah yang para ulama beda pendapat kadang-kadang harus Syekh Ayman Suwaid aja gitu. Padahal nggak seharusnya, nggak semestinya juga harus Syekh Ayman Suwaid terus. Cuma memang cukup banyak pendapat-pendapatnya Syekh Ayman Suwaid yang jadi rujukan utama. Termasuk dalam masalah ini, maka kebanyakan kalau kita lihat kitab-kitab tajwid kontemporer, rata-rata ikut ke Syekh Ayman Suwaid. Maka dirinci ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Mana yang nggak boleh? Yang nggak boleh adalah kalau sebelumnya ya sukun, atau kasroh, atau waw sukun, atau dhammah. Ya sukun, kasroh, waw sukun atau dhammah. Jadi berhubungan dengan ya dan waw atau kasroh dan dhammah. Udah, ya dan waw, kasroh dan dhammah. Biasanya langsung ingat ya, waw, kasroh, dhammah. Atau berhubungan dengan ya dan waw. Udah, ingat ya dan kasroh, waw dan dhammah. Begitu. Berhubungan dengan ya dan waw. Yang pertama ya sakinah fihi, maka hanya bisa dibaca fihi. Sebelumnya kasrah wa kutubi. Sebelumnya waw fa'aluh. Sebelumnya dhammah yuhlifu. Berarti kalau sebelumnya sukun asli boleh. Kalau sebelumnya fathah boleh. Kalau sebelumnya alif boleh. Berarti 3 yang boleh. Yang pertama sukun asli atau sukun sahih minhu, atau fathah lan tuhlafah, atau alif ijtabah. Begitu. Allahu ta'ala a'lam. Ada yang didiskusikan? Disilahkan. 7 alif nggak kita bahas ya kan, udah kita bahas di Gharib Mushkilat kan. 7 alif udah kita bahas ya. Jadi nggak perlu dibahas ulang. Masih ingat 7 alif? Ana lakinna adzununa, ya kan? Udah kita bahas kan? Di ketika bahas gharib ada sifar mustadir, sifar mustatil, udah kita bahas. Jadi al alifatu sab'ah enggak akan kita bahas lagi.
Al-alifatus sab' harusnya ya. Al-alifatus sab'. Al-alifat. Al-alifatus sab'ah. Ya. Al-alifatus sab'ah. Atau sab'ul alifat. Oh, yang lebih tepat al-alifatus sab', bukan sab'ah. Al-alifatus sab', bukan sab'ah. Seperti al-qiraat al-ashr. Sudah kita bahas, jadi nggak perlu lagi dibahas. Langsung ke cara wakaf pada beberapa keadaan. Yang pertama, al-waqfu ala sakin. Ketika kita menemukan kalimat yang memang aslinya sudah sukun, maka bagaimana cara wakafnya? Ya, cara wakafnya tinggal dibaca sebagaimana adanya saja. Idza samaa'un fatarat, langsung. Enggak ada perubahan sama sekali. Idza samaa'un fatarat. Demikian pula wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Begitu. Jadi huruf alif, mau bentuknya alif, mau bentuknya ya, tetap dihukumi alif sehingga dia tidak dibaca, tidak ada hukum tambahan. Tidak ada hukum tambahan. Ya wadduha, tidak ada hukum tambahan di sini, tetap dibaca alif. Demikian. Sama juga dengan alif yang tegak. Wadduhaha, idza talaha. Tidak ada perbedaan, hanya ada satu cara waqaf. Yang kedua, al-waqfu 'alal mutaharrik. Bagaimana waqaf pada huruf berharokat? Sama seperti yang tadi telah dijelaskan.
Wattini wazaitun, maka dia boleh wakaf dengan berapa cara berarti? Ditutup dulu, ditutup. Wattini wazaitun. Berapa cara wattini wazaitun? Totalnya berapa cara wattini wazaitun? Wattini wazaitun. Ja, total berapa cara, Ja? Pakai sukun berapa, pakai ismam berapa, pakai raum berapa? Hmm? Wazaituni. Yang pertama, pakai sukun. Pakai sukun ada berapa cara berarti? 3 cara. 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat. Yang kedua pakai apa? Raum. Berapa cara raum? Raum ada berapa cara? 1. Mana ada raum 3? Raum itu cuma 2 harokat, 1. Ya. Ada ismam enggak? Watini wazaitun. Ada ismam? Enggak, berarti berapa cara? Watini wazaitun ada berapa cara? Ada 4 cara. Di sini berapa? Kok 7? 4 harusnya. 4. Salah. 4. 4 cara. Oh, nggak bisa ismam ini, nggak bisa ismam. Hanya 4 cara. Nggak bisa ismam dia. Nggak bisa ismam. Watini wazaituni. Alhaakumut takatsur. Ada berapa cara? At-takatsur. Alhaakumut takatsur. Berapa cara? Berapa cara aja? Sukun. Terus raum. Terus ismam. Berapa cara berarti? 3 cara. 3 cara. Begitu. Adapun misalnya iyyaka nasta'in, misalnya kalau kita pakai ayat iyyaka nasta'inu. Iyyaka nasta'inu. Di sini misalnya kita tambahin ayat iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in. Sta'inu. Nah, berapa cara? Yo, berapa cara? Berapa cara di sini? Maka dalam keadaan ini terdapat 7 cara wakaf. 7 cara wakaf. Apa aja 7? Yang pertama, dengan iskan. Yang pertama dengan iskan. Mana miring? Dengan iskan, qasar, tawassut, dan isba'. 3 cara. 3 cara dengan 3 cara dengan iskan. Kemudian 3 cara dengan ismam. Sama juga qasar, tawassut, dan isba'. Dan 1 cara dengan raum. 1 cara dengan raum. Qasar, hanya qasar. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Begitu. 7 cara wakaf. Ya, demikian. Kemudian berkaitan dengan 2 huruf sukun di akhir kalimat. Iltiqa'us sakinaini. Iltiqa'us sakinaini ala awakhiril kalim. Cara membacanya sama sebagaimana saat huruf terakhirnya berharakat. Karena dalam keadaan seperti ini, cara baca seperti ini jaiz wa muhtafar. Dalam bahasa Arab termasuk cara baca yang jaiz dan muhtafar. Maksudnya apa jaiz dan muhtafar? Maksudnya adalah cara baca yang bisa diamalkan langsung tanpa hukum apapun. Jadi iltiqa'u sakinain di akhir kalimat itu termasuk yang jaiz wa muhtafar. Jaiz wa muhtafar itu apa aja? Bisa diamalkan secara langsung. Nanti kamu kalau ketemu Asya, saya tahu suka bawa itu cotton bud.
Kamu atau Asa yang suka bawa cotton bud? Asa kan? Suka bawa cotton bud, di sini ada, di situ ada. Buangnya sembarangan lagi. Tuh, di mana aja dia? Jadi cara bacanya sebagaimana adanya. Tidak ada yang dikurangi, tidak ditambah. Wal fajr, bukan wal fajr. Wal fajr. Walayalin ashar. Wasyaf'i wal watr. Wal layli idha yasr. Jelas huruf terakhirnya tidak ada perbedaan. Sebagian ulama qiraat di Nusantara mengamalkan yang namanya al-ikhfa bil ma'nal jadid. Cuma kebanyakan ulama tidak mengamalkannya. Nah ini diambil dari buku pokok-pokok ilmu tajwid yang ditulis oleh Kiai Haji Muhammad Alwi Murtadho. Diambil dari mana itu? Diambil dari kitab Nadharat fi Tajwid. Nadharat fi Tajwid. Namun yang tepat adalah tidak. Yang tepat adalah tidak mengamalkan al-ikhfa bil ma'nal jadid. Udah. Berarti yang tepat bagaimana? Langsung dibaca jelas al-fajr, ashar, as-sihr, al-khusr, min ba'd, fil ard, al-fadl, an-nakhl, min qabl, al-khasm, al-bukm, al-ilm, as-sijn, al-amn, sya'n, yaqbidn, al-afu, lahu, min, massat, wastaghfir, as-sa'i, al-ummi, al-khizi, al-hadi. Semuanya jelas. Kalau kita misalnya belum bisa memperjelas 100%, tapi jangan sengaja diikhfakan. Kesimpulan, menurut pandangan kami, al-ikhfa bil ma'nal jadid ini bukan merupakan sebuah kaidah yang mesti diamalkan. Namun rukhsah. Jadi bisa jadi begini, ada orang lagi talaki, kemudian apa? Kemudian gurunya memberi maaf pada dia, ya udah nggak apa-apa begini. Bisa jadi itu dikira kaidah. Kemungkinan begitu. Muridnya lagi talaki, nggak bisa mengamalkan secara sempurna. Kemudian gurunya membiarkan atau menyetujui, dikiranya itu adalah kaidah. Kesimpulan saya atau teori saya begitu. Ini teori saya. Teori saya begitu. Bukan sesuatu yang mesti diamalkan, aslinya mah hanya sebuah rukhsah. Cuma dikira kaidah. Makanya di kitab-kitab tajwid nggak ada, kecuali di Nadharat aja, cuma satu. Hanya sampai saat ini saya baru menemukan satu kitab tajwid yang memuat al-ikhfa bil ma'nal jadid. Adapun pokok-pokok ilmu tajwid itu cuma terjemahan dari Nadharat. Begitu. Baik. Berikutnya al-waqfu ala ta'il marbutah. Tadi sudah disebutkan bahwa berhenti pada ta' marbutah atau ha ta'nits selalu menggunakan sukun. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah dan seterusnya. Bagaimana fathatain? Berhenti pada fathatain selalu menjadi mad iwad. Mau fathatainnya itu merupakan pada ism ataupun pada fi'il. Seperti pada kata lanasfa'an, layakunan. Cuma di sini nggak dikasih contoh. Mungkin nanti ditambahin contoh ya. Mungkin nanti saya akan tambahkan contohnya. Ditambah fathatain pada fi'il. Itu sama cara bacanya. Jadi bukan karena dia adalah nun taukid. Jadi ketika wakaf dibaca lanasfa'an, tidak. Dibaca lanasfa'a. Kenapa? Karena dalam Al-Quran standar qiraat itu hukum asalnya al-waqfu ala marsumil khatt. Itu hukum asal. Wakaf itu ngikutin rosem. Cara wakaf itu ngikutin rosem. Karena kalau cara wakaf ngikutin kaidah bahasa Arab berarti lakum dinukum waliyadini. Harusnya gitu dong. Kalau wakaf itu ngikutin makna bahasa Arab. Jadi wakaf itu ngikutin rosem, bukan ngikutin bahasa Arab. Kecuali kalau memang ada riwayat
yang menyelisihi rosem. Baru nanti ada bahasan tersendiri seperti atani. Ini kan secara rosem apa? Atan. Tapi ada riwayat yang membolehkan baca atani, maka bisa diamalkan. Tapi hukum asalnya apa? Sesuai dengan rosem. Sesuai dengan rosem. Begitu. Hukum pada waqaf pada huruf bertasydid. Bagaimana pada huruf bertasydid? Maka di sini terbagi 3. Yang pertama gunah. Waqaf pada huruf-huruf gunah sebagaimana ketika dia di tengah. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Sama ketika di tengah. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Sama. Wala jan. Begitu. Bagaimana huruf syiddah? Ditekan, lebih tepatnya ditahan. Ditahan lalu dilepas. Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj illa bil haqq wa tab afillahi syak wala irudit. Cuma sebagian ulama mengatakan apa? Sebagian ulama mengatakan pakai naber. Sebagian ulama mengatakan pakai naber untuk yang kaf dan yang ta. Sebagian ulama. Adapun apabila bukan huruf-huruf syiddah, maka sebagian ulama mengatakan suaranya mesti dinabar. Wa yaqulu sihrum mustamir wa bilun fatal minal mas. Namun sebagian ulama yang lain mengatakan tidak perlu dinabar, cukup diperjelas saja. Sihrum mustamir wa bilun fatal minal mas. Jadi ada yang pakai naber, ada yang tidak perlu pakai naber. Para ulama berbeda pendapat mengenai tata cara waqaf pada huruf bertasydid. Apa bedanya? Kalau kita baca pakai naber, maka cukup ditinggikan suaranya. Wa yaqulu sihrum mustamir. Begitu. Mir. Tapi kalau nggak pakai naber, diperjelas roh tasydidnya mustamir. Mir. Begitu. Pakai nabar, wabilun fatal. Tidak pakai nabar tapi tetap jelas. Wabilun fatal. Ditasydid. Kalau nggak pakai tasydid, fatal. Itu nggak pakai tasydid. Kalau pakai tasydid, fatal. Kalau pakai nabar, fatal. Pilih mana? Sama saja. Mau pakai nabar silakan, nggak pakai nabar tapi tetap jelas. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Waqaf pada hamzah, apabila hamzahnya fathatain maka dijadikan mad iwad. Inna ansha'nahunna insya'a. Ini kalau ini hamzah dibaca mad iwad bukan berarti menyelisihi rosem, karena sejak awal hamzah nggak punya rosem. Namun cara bacanya mengikuti seolah-olah di situ ada rosem hamzah. Was-samaa'a binaa'a du'aa'an wa nidaa'a dan seterusnya. Apabila tidak memiliki fathatain atau bukan pada fathatain, maka disukunkan saja. Sebagian ulama mesti dinabar. Ila sama, pakai nabar begini. Ila sama, tanpa nabar, ila sama. Yang penting ada hamzahnya. Pakai nabar, ala syai, tanpa nabar, ala syai. Yang penting ada hamzahnya. Begitu. Allahu a'lam bissawab. Berikutnya adalah berhenti pada kata-kata yang ya-nya dihilangkan. Hukum asal waqaf adalah mengikuti apa yang tertulis pada mushaf. Seperti tadi saya sampaikan. Ya, ala marsumi khatil mushaf. Namun secara riwayat ada beberapa kata yang memang boleh menyelisihi rosem. Contoh, fama ataniya. Maka saat waqaf boleh dibaca atan, boleh dibaca atani menurut riwayat Hafs jalur asy-Syatibiyah. Demikian pula yuhyi, uhyi dan semisalnya. Maka di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang baca yuhyi,
Ada yang baca yuhyi. Begitu. Ada lagi yang berbeda pilihan lagi. Intinya di sini para ulama berbeda pendapat. Maka misalnya saat kita baca kadzalika yuhyillahul mauta, kemudian kita lagi diuji, coba berhenti di yuhyi. Maka kita baca kadzalika yuhyi. Begitu. Cuma gini ya, wakaf di sini bukan wakaf yang baik. Jadi enggak boleh. Enggak boleh wakaf di sini. Kalau lagi ikhtiari enggak boleh. Dan seterusnya. Demikian pula yastahyi. Demikian pula yastahyi. Maka di sini sama seperti kata yuhyi. Para ulama berbeda pendapat, ada yang membaca dengan ya, ada yang tidak membaca dengan ya. Jadi ada yang baca yastahyi, ada yang baca yastahi. Kalau baca yastahyi kembali kepada kaidah bahasa, kalau baca yastahi kembali kepada kaidah rosem. Itu perbedaannya. Demikian. Wallahu a'lam bissawab. Selesai pembahasan wakaf dan ibtida. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang tanyakan? Disilakan. Ada yang tanyakan? Disilakan apabila ada yang tanyakan. Kalau tidak ada yang tanyakan berarti kita akhiri sampai di sini. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Allahumma salli afdala salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك